Saya akan menjelaskan mengenai panduan penggunaan dan petunjuk penggunaan produk Kodi 3005DT. Untuk power supply Kodi 3005DT sudah dilengkapi dengan buku panduan menggunakan bahasa Indonesia seperti ini yang tentunya lebih mudah untuk dipahami. Dan untuk kabel bawaannya menggunakan kabel capit buaya yang seperti ini dengan panjang kabelnya di 1 meter. Untuk power supply Kodi 3005DT untuk voltnya maksimal berada di 30 volt. Dan untuk ampernya maksimalnya di 5 ampere. Dan untuk power supply Kodi 3005DT ini juga sudah dilengkapi dengan tombol pengaturan ampere dan miliampere. Jika titik berada di atas huruf A seperti ini berarti mode power supply dalam mode ampere. Sedangkan jika titik berada di atas huruf MA berarti power supply dalam mode miliampere. Untuk mode miliampere maksimal di 950 miliampere. Dan untuk kabelnya, merah untuk diarahkan ke positif dan hitam untuk diarahkan ke negatif. Dan untuk kuning ini tidak berfungsi karena ini berfungsi sebagai ground. Untuk tombol pada volt dan ampernya, ini ada tombol fine dan coarse. Untuk tombol pengaturan coarse ini mengatur angka di kelipatan 2 secara tidak berurutan. Jadi sekali putar itu di kelipatan 2. Sedangkan jika Anda mengatur menggunakan tombol fine, itu mengatur di kelipatan 1. Itu berlaku baik untuk pengaturan di volt maupun di current-nya atau ampernya. Dan ini ada satu kendala yang mungkin dialami oleh beberapa teknisi pemula ya. Untuk tombol voltnya, fine dan coarse tidak bisa dinaikkan atau tidak bisa diatur seperti ini. Ini bukan karena produknya yang rusak atau produknya yang cacat, melainkan untuk ampernya ini belum diberi tegangan. Jadi lampu indikasi berwarna merah masih ada pada ampere seperti ini, untuk voltnya tidak akan bisa diatur. Jadi untuk ampernya ini harus diberi tegangan walaupun sedikit, seperti ini. Dan untuk lampu indikasi berwarna merah akan berpindah pada voltage dan untuk voltnya sudah bisa diatur sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan untuk power supply Kodi 3005DT, untuk mesinnya ini menggunakan trafo bukan switching. Power supply dengan menggunakan trafo seperti ini tentunya jauh lebih awet dibandingkan dengan power supply yang menggunakan switching. Dan pada bagian belakang power supply-nya, di sini ada untuk port tancapannya menggunakan port yang seperti ini. Dan di sini ada fuse-nya bagian ini. Dan di sini ada kipas pendingin otomatis atau kipas radiasinya. Jadi ini akan otomatis menyala saat mesin dalam power supply dalam keadaan panas. Power supply Kodi 3005DT ini selain untuk menghidupkan HP juga sudah bisa digunakan untuk menghidupkan laptop ataupun elektronik yang membutuhkan supply power tinggi karena ini maksimalnya bisa di 30 volt 5 ampere. Untuk kali ini akan saya gunakan untuk menghidupkan HP. Cara menghidupkan HP secara dasar menggunakan power supply Kodi 3005DT. Untuk yang pertama, Anda bisa mengecek untuk baterainya, untuk tegangan ampere pada baterainya. Ini voltnya bisa disesuaikan yang ada di sini.
ini di 3,85 volt. Akan saya atur di 3,9 dan bisa diatur positif dengan positif dan negatif dengan negatif. Nah, itu muncul ampernya. Jadi kita harus menghidupkan HP ini dengan menggunakan ampere yang mencukupi, yaitu di sekitar 2,7 ampere. Untuk masing-masing HP itu biasanya ampernya berbeda-beda. Ada yang di bawah 2 ampere, tergantung spek dari HP itu. Kalau ini tadi di 2,7 ampere. Jadi untuk menggunakan power supply Kodi 3005DT ini masih sangat mampu. Jadi akan kita coba menghidupkan menggunakan power supply Kodi 3005DT. Ini yang negatif dan yang positif. Nanti setelah akan tampilan menu seperti ini, biasanya akan muncul ampere tertingginya. Nah, tadi di 2,2 dan bisa hidup seperti ini hingga ke tampilan menu, dan bisa untuk mengecek untuk semua fungsinya apakah normal atau tidaknya. Jadi untuk melihat apakah power supply itu mampu untuk menghidupkan perangkat itu atau tidak, bisa dicek dari baterainya terlebih dahulu, seperti itu. Untuk yang kedua, untuk power supply ini akan saya gunakan untuk menghidupkan dari kipas. Di sini saya sudah ada kipasnya. Untuk DC-nya ini di 24 volt. Jadi kita bisa atur voltnya di 24 volt. Dan untuk ampernya itu akan mengikuti. Jadi untuk power supply ini tidak hanya digunakan untuk HP, laptop, melainkan bisa digunakan untuk perangkat lainnya. Untuk menghidupkan perangkat lainnya itu bisa menggunakan power supply seperti ini. Untuk merah bisa dihubungkan dengan yang merah atau positif, dan hitam bisa dihubungkan dengan yang hitam atau dengan negatif. Ini akan menyala seperti ini. Untuk ampernya akan muncul di 0,13 ampere. Dan untuk selanjutnya ini saya akan cek untuk output dari power supply ini menggunakan multitester. Di sini saya sudah ada multitesternya. Akan saya taruh di sini.
Dan saya sambungkan lagi, negatif dengan negatif dan positif dengan positif. Di sini. Untuk selisih di belakang koma itu tidak masalah ya, karena untuk setiap produk itu memiliki konsistensinya sendiri-sendiri seperti itu. Ini hanya untuk pacuannya saja. Ini maksimalnya bisa dilihat sendiri. Di angka ini. Dan untuk selanjutnya ini akan saya cek untuk output dari ampernya. Kita arahkan ke ampere untuk multitesternya. Diarahkan ke ampere seperti ini. Dan untuk ampernya ini bisa dilihat sendiri berada di 5 ampere. Dan untuk miliampernya ini di 946 miliampere atau outputnya hanya sekitar di 0,93 ampere. Dan untuk selanjutnya ini akan saya jelaskan untuk kipasnya lagi. Ini setelah digunakan dalam jangka waktu yang lama, kipasnya ini akan jalan seperti ini. Ini kipas dalam kondisi nyala. Dan berikut untuk panduan penggunaan beserta tata cara penggunaan power supply untuk menghidupkan HP dan perangkat elektronik lainnya.